begitu saja. Ada hikmahnya di sana. Di mana kekayaannya mengandung hikmah dan juga mengandung ujian bagi pemiliknya. Atau itu harus di garis bawahi, atau bahwa kaya raya atau miskin semuanya ada hikmahnya. Yang paling berat adalah kalau itu menjadi ujian. Tapi kalau bisa baik atau bisa meyakini tentang tujuan daripada kekayaannya, itu sangat luar biasa. Dan Allah lah yang telah memberikannya, dipilih, tidak semuanya bisa. Maka Allah yang maha baik berbuat baik kepada hambanya. Allah memberi kekayaan dengan kemampuannya Allah, dengan maha kayanya Allah untuk hamba-hambanya. Itu dipilih oleh Allah. Dan Allah menghendaki baik pada hambanya dengan diberi kekayaan ya, atas kondisi yang dia alami, menghilangkan kondisi melaratnya, kemudian diberi kekayaan. Itu Allah mampu. Atau Allah menghilangkan pada mara bahayanya. Itu juga dengan maha kayanya Allah mampu. Jadi meskipun dia kaya raya tapi tidak mengandung mudarat, tidak sampai menghilangkan, tidak menimbulkan pada mudarat yang besar, itu Allah mampu. Namun perlu diketahui bahwa hartanya Allah tidak mampu untuk memberikan kemanfaatan apapun pada sesamanya. Juga hartanya Allah tidak mampu untuk menolak pada bahayanya Allah yang diberikan. Justru semua itu adalah rahmat dan kasih sayang Allah terhadap hamba. Hal itu bentuk rahmat dan kasih sayangnya Allah terhadap hamba. Jadi kalau misalkan menggunakan hartanya untuk mendapatkan kemanfaatan sesuatu, itu tidak mampu. Contoh, ketika mengajak hambanya untuk iman, kemudian dijanjikan harta, kemudian dengan diberikan harta keimanannya bakalan langgeng, itu tidak. Yang membuat dia bisa iman itu Allah. Harta itu tidak mampu untuk memberi manfaat apapun kalau Allah telah menghendakinya. Memberikan kekayaan ya, itu tidak bisa menjaga keimanan. Begitu juga ketika seorang hamba kemudian memberikan harta yang banyak luar biasa, dia menjadi nurut atau layaknya budak, itu sejatinya juga tidak. Yang membuat dia nurut dan taat itu Allah. Begitu juga dengan meletakkan sebuah harta yang banyak kemudian bisa menghindarkan bahaya, atau itu juga tidak. Yang memberikan, yang menolak bahaya dari hamba itu adalah Allah. Jadi ya semuanya nasabnya adalah Allah, bahwa uang itu hartanya Allah. Atau kasih sayang yang diberikan oleh hamba terhadap hambanya, kemanfaatan yang didapatkan itu semuanya adalah rahmat dan kasih sayangnya Allah. Kalau dalam bahasa kalimat la haula wala quwata illa billah itu, seorang tidak bisa untuk, tidak punya daya dan upadaya untuk bisa taat, untuk bisa tidak berbuat maksiat, kecuali dengan auniannya Allah, penjagaannya Allah. Orang tidak berbuat pelanggaran, orang tidak bisa berbuat maksiat kepada kita atau berbuat hal-hal yang mengandung maksiat ya, mengandung bahaya untuk kita, kecuali dengan penjagaannya Allah. Kita tidak melakukan hal-hal yang maksiat itu karena kita dijaga oleh Allah. Begitu juga seseorang tidak melakukan hal-hal yang bernilai kebaikan, yang bernilai ibadah, kecuali dengan kekuatannya Allah, dengan rahmatnya Allah. Kalau seandainya pun kita tidak melakukan maksiat, itu betul-betul juga karena penjaganya Allah. Kalau kita melakukan ibadah juga dengan
kekuatannya Allah. Jadi rahmatnya Allah terkandung di sana. Allah zat yang maha memberi kekayaan. Begitu juga dengan sedekah. Kalau sedekah itu ya kerenteknya dari Allah. Semua hal yang memberikan manfaat kepada sesama atau yang menolak bahaya itu betul-betul dari Allah. Kita hanya ikhtiar. Dalam hal kekayaan, ya, di sana Nabi memberikan keistimewaan sendiri. Atau contoh bahwa sedekah mampu untuk bisa menghindarkan dari penyakit. Sedekah mampu kekayaan yang kita lakukan, kemudian kita berniat mencari pahala dengan cara sedekah, itu mampu untuk menghindarkan dari mara bahaya. Tapi kembali kepada rahmatnya Allah. Ikhtiarnya ya begitu. Tapi meyakini bahwa harta bisa untuk mengerjakan itu, tidaklah demikian. Kemanfaatan dan kekayaan kita itu semuanya ada di dalam naungan kasih sayangnya Allah. Karena Allah yang memberikan, kitalah yang menjadi perantara. Sehingga Allah yang maha kaya, di mana Allah mampu untuk memberi kekayaan kepada hambanya. Nah, di sini mempunyai artian kita tidak boleh untuk iri, ya tak? Kalau hamba itu kemudian diberi kekayaan, ya sudah, ya tak? Itu pilihan dari Allah, ketentuan dari Allah. Kok kemarin menjadi teman tidur, teman sekontrakan, teman sekos-kosan, kemudian suatu saat dia menjadi orang kaya raya. Hamba yang memahami terhadap qadar dan takdirnya Allah, nama dan sifatnya Allah, tidak boleh untuk iri. Itu adalah murni dari ketentuan dari Allah. Para kaum muslimin muslimah, berikutnya adalah kalimat al-mani. Allah zat yang maha mencegah, maha mencegah atau menolak. Allah adalah zat yang maha mencegah, di mana Allah zat yang mencegah dengan menolong dan menjaga pada ahli taat, kepada orang-orang iman dengan menjaga dan menolongnya. Allah adalah zat yang mencegah pada ahli taat untuk dilindungi, untuk ditolong dari musuhnya. Jadi kalau ada hamba-hambanya Allah yang kemudian di sana diintimidasi, diperangi, Allah lah yang maha mencegah, Allah lah yang maha menolong terhadap hambanya. Kemudian Allah adalah zat yang mencegah terhadap makhluknya, terhadap apa-apa saja yang dia inginkan. Tetap hambanya Allah menghendaki sesuatu, kemudian Allah tidak memberikannya, Allah cegah terhadap apa yang dia maui. Itu adalah sifatnya Allah. Dalam artian kadang-kala juga apa yang Allah cegah itu berkaitan dengan suatu hal. Contoh, permintaan dan kebutuhan. Allah memberikannya kebutuhannya, sedangkan Allah mencegah pada permohonannya atau permintaannya. Allah memberikan yang dibutuhkan saja. Itu juga hal-hal yang harus kita amati dan cermati. Bukan berarti Allah tidak memberikan. Coba fahami, kadangkala Allah memberikan yang dibutuhkan dan mencegah apa yang kita minta terus. Dalam hal kaya, dalam hal harta, kita minta terus. Tapi Allah memberikan yang sangat dibutuhkan, ialah sehat, waras, longgar, dan lain sebagainya. Sedangkan mungkin apabila kemudian permintaannya Allah cegah, yang lain tuh banyak yang Allah tidak berikan, Allah tunda, atau Allah tunda waktunya, Allah tunggu sampai di akhirat, atau diganti dengan yang lebih baik daripada apa yang kita minta kepada Allah. Sehingga hal ini menimbulkan sebuah keyakinan atau sebuah keimanan bahwa belum tentu yang tidak kita dapatkan itu betul-betul Allah cegah. Kadang-kala